Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Uya. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal Likuiditas dan Profitabilitas pada Nilai Perusahaan Sektor Consumer Non-Signifikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 sampai dengan 2022. Selanjutnya yaitu ada perusahaan konsumer non-signifikan produksi dan menjual produknya dengan tujuan meraih keuntungan yang besar yang dapat dilakukan melalui manajemen yang efektif. Industri barang konsumsi berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Maksimalkan nilai perusahaan adalah salah satu tujuan utama perusahaan. Pada penelitian terdahulu Esunato et al. Pada 2019, nilai perusahaan menjadikan pencapaian yang sejalan dengan harapan pemilik. Dengan pertumbuhan nilai perusahaan, pemilik mendapatkan keuntungan yang besar dan manajemen mendapatkan kepercayaan dalam menjalankan tugasnya dengan profesional. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini saya menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder tahunan. Jadi data yang digunakan adalah laporan keuangan yang diperoleh dari seluruh perusahaan sektor manufaktur melalui teknik pengumpulan dari website Bursa Efek Indonesia atau BEI di www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan populasi manufaktur sektor konsumer non-signifikal yang terdaftar di Bursa Efek BEI 2018 sampai 2022 dengan pengambilan sampel menggunakan metode berproses sampel dan analisis ini menggunakan regresi dengan software SPSS versi 25. Variabel yang digunakan melibatkan pengukuran faktor mempengaruhi variabel independen seperti ukuran perusahaan, struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas. Sedangkan faktor yang dipengaruhi oleh variabel dependen adalah nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu terdapat uji dan hasil. Pada pembahasan ini yang pertama ada uji analisis deskriptif statistik. Nah, pada variabel ini digunakan dalam penelitian mencakup ada Frances, DER, CR, dan ROI sebagai independen, sementara nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Pada di sini, pada main ini belum normal, jadi dilakukan uji normalitas. Nah, pada uji normalitas ini melakukan penghapusan data, yaitu dengan nilai skewness dan kurtosis. Dan hasil perhitungan ini dapat dilihat bahwa skewness sebesar 1,049 dan nilai kurtosis sebesar 0,718. Nah, dari hasil ini dapat dikatakan normal dikarenakan hasil kurang dari 2 dan lebih dari negatif 2. Selanjutnya yaitu ada uji heterogenesitas ya. Dapat dilihat pada tabel di sini nilai X1 itu ukuran perusahaan sebesar 0,974 dan X2 struktur modal itu sebesar 0,154, CR itu sebesar 0,25 dan ROI sebesar 0,343. Nah, dapat dikatakan gejala heterogenesitas tidak terjadi gejalanya ya karena nilainya signifikan sebesar lebih dari 0,05. Lalu dilakukan uji multikolonialitas dapat dilihat dari nilai toleransi dari variabel memperoleh hasil kurang dari 1 dan nilai FIF itu kurang dari 10. Maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonialitas karena hasil toleransi mendekati angka 1 dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada uji autokolerasi. Pada uji autokolerasi ini menggunakan uji Darwin-Watson ya, yang menghasilkan nilai 1,931. Pada nilai DL-nya sebesar 1,7279 dan nilai DU-nya sebesar 1,894. Yang dapat disimpulkan bahwa DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU atau 18094 kurang dari 1931 kurang dari 21906, maka dikatakan bahwa data ini tidak terjadi autokolerasi. Selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Pada uji ini yaitu dapat dilihat nilai size DER dan CR itu signifikan dan setengah row itu tidak signifikan. Selanjutnya yaitu ada uji F. Nah, pada uji F ini karena nilai signifikan kurang dari 5,
Disimpulkan bahwa model mempengaruhi goodness of fit. Nah, selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Hasil pengujian koefisien determinasi memperoleh hasil sebesar 0,457 yang dapat dikatakan bahwa 47,5% variabel nilai perusahaan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, struktur modal, likuiditas, profitabilitas, dan 51,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya itu terdapat hasil uji T. Nah, pada hasil ini dapat disimpulkan bahwa size dan CR itu menilai terima atau signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan ROI itu ditolak karena negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi pengaruh terhadap nilai perusahaan yang size itu berpengaruh positif yang mengidentifikasikan bahwa ukuran perusahaan yang tinggi menyebabkan nilai perusahaan yang tinggi. Sedangkan pengaruh struktur modal dari itu juga positif yang diartikan sebagai indikatif bahwa nilai sektor utama suatu perusahaan sebanding dengan nilai utangnya atau struktur modal. Nah, selanjutnya itu terdapat pengaruh CR, itu positif karena berkontribusi dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan profitabilitas atau ROI itu tidak signifikan ya, sesuai dengan analisis data di atas. Jadi dapat disimpulkan ada 4 kesimpulan, itu pengukuran perusahaan yang diukur menggunakan C itu berpengaruh positif, struktur modal yang diukur menggunakan debt to asset ratio itu positif, signifikan terhadap nilai perusahaan, dan likuiditas yang diukur menggunakan CR yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas diukur menggunakan ROE memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.